Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih udah para subscriber yang semakin menambah dan juga yang para fans Manchester United yang berpikir logis dan sistematis yang sudah memberikan banyak komentar yang positif, yang logis dan sistematis. Gue belum bisa jawab satu persatu, cuman nanti ya gue selalu akan berusaha menyediakan waktu untuk menjawabnya gitu ya. Jadi sambil menunggu ya, mungkin hari ini para pemain akan berlatih kembali untuk menghadapi pertandingan game pertama pekan keempat ya, Southampton melawan Manchester United. Nanti setelahnya akan gue bahas. Cuman ini akan gue bahas satu berita yang menurut gue penting gitu ya. Jadi ini mengenai keuangan gitu loh ya. Jadi dilaporkan oleh BBC ya. Jadi ini sih menurut gua sih sumber terpercaya lah ya. Karena BBC itu kan kayak TVRI-nya di Inggris gitu ya. Jadi BBC Sport melaporkan bahwa di musim 2023-2024 secara tahun kalender sepak bola ya. Jadi tahun kalender sepak bola itu 1 Juli sampai 30 Juni tahun sesudahnya. Ya. Jadi 1 Juli 2023 sampai 30 Juni 2024 Manchester United dilaporkan menderita kerugian atau net loss sebesar 113,2 juta pound ya. Ini yang dilaporkan. Jadi kalau bicara secara total nih ya, 3 tahun terakhir gitu, Manchester United itu tahun 2021-2022 tahun financial year itu menderita kerugian 115,5 juta pound. Kemudian tahun 2022-2023 menderita kerugian 28,7 juta pound. Aduh, kok beda banget ya jauhnya ya. Ya, mungkin karena pada saat 2022-2023 itu habis pandemik ya, mungkin bola juga sepak bola waktu lagi hype-hypenya, terus sempat juga kan operasional berhenti sama sebulan karena nggak ada Piala Dunia. Itu menurut gua sih satu hal yang membuat tahun itu memang pengeluarannya net loss-nya nggak terlalu besar gitu. Nah, terus sedangkan kalau misalnya dihitung-hitung gitu ya, dihitung-hitung selama 5 tahun terakhir Manchester United itu sudah menderita kerugian total sampai dengan net loss-nya ya 370 juta pound. Nah, sebenarnya kan ada peraturan FFP, Financial Rules ya, sama PSR, Profit and Sustainable Rules yang dari UEFA, yang mengatakan bahwa klub itu tidak boleh merugi selama 3 tahun berturut-turut. Itulah mengapa Nottingham Forest, Everton itu kena yang namanya hukuman deduction point. Nah, ini yang mengkhawatirkan juga nih. Jadi menurut Omar Berada bahwa dia yakin bahwa kita tidak akan melanggar yang namanya baik Premier League maupun UEFA Financial Fair Play atau Profit Sustainability Rules, Financial Fair Play Regulation, kita tidak akan melanggar. Itu keyakinannya Omar Berada. Jadi kalau menurut juga berbagai sumber yang bisa dipercaya juga bahwa cost-nya Manchester United yang kemarin itu banyak, itu sebenarnya dikarenakan mereka investasi ke dalam klub sendiri gitu. Jadi ada cost yang keluar untuk investasi ke dalam klub. Apa itu? Ya, pembangunan infrastruktur dalam arti untuk pembangunan yang untuk youth team, pembangunan infrastruktur untuk
tim wanitanya, itu yang membuat bahwa kalau dari secara pembukuan gitu ya, menurut Omar Barada, dan memang secara peraturan itu tidak dihitung sebagai pengeluaran gitu loh, pengeluaran. Jadi kalau pengeluaran jor-joran mungkin bisa kayak beli pemain gitu. Nah, itu yang apa namanya, yang dianggap bukan satu bentuk pengeluaran yang bentuknya investasi, ya paham ya? Jadi pengeluaran yang bentuknya untuk investasi ke dalam klub itu dianggap diperbolehkan menurut peraturan Profit and Sustainability Rules. Nah, terus kemudian untuk kedepannya langkahnya gimana dong? Jadi Omar Barada meyakinkan bahwa kemarin itu yang tahun 2023 dan 2024 loss-nya itu kalau yang sekarang itu lebih kepada beban gaji. Nah, kalau yang pada saat 2021-2022 itu lebih kepada karena masih masa pandemik. Sedangkan peraturan UEFA juga mengatakan pada masa pandemik itu nggak dihitung. Nah, jadi sebenarnya baru 2 tahun nih Manchester United nih hitungannya rugi gitu loh. Karena tahun yang 2021-2022 itu nggak dihitung. Terus ntar 2023 gimana dong? Nah, 2023 2024 2025 gimana dong kalau rugi lagi? Nah, ini udah ada langkah-langkah preventif yang diambil oleh Ineos dalam hal ini. Karena tadi Omar Barada bilang bahwa banyak beban gaji sebenarnya yang bikin Manchester United itu minus. Dan salah satu langkah konkret ya, langkah radikal yang udah diambil adalah yaitu pada saat pemecatan 250.000 karyawan Manchester United ya, di layoff. Yang dimana bisa menghemat ya, dalam arti dengan pemecatan 250 orang itu mereka bisa menghemat dimulai dari anggaran 2025 itu sekitar 25 sampai 30 juta pound ya. Itu baru beban gajinya karyawan. Nah, terus secara revenue sebenarnya cukup lumayan karena revenue-nya itu tahun ini sebesar 661,8 juta pound. Tapi outstanding utang kita, nah ini outstanding ya, jadi sisa utang yang masih ada itu sebesar 496,52 juta pound. Waduh, gede juga ya. Itu utang yang sejak 2005 Glazer meng-take over Manchester United. Ya. Jadi dengan revenue yang ada, tapi kita masih rugi. Nah, tahun depan diharapkan Manchester United bisa meraih revenue sebesar 650 juta sampai 670 juta pound, yang dimana ya masih tetap adalah kita potong kos beban gaji. Nah, ini yang gue bilang harus dilakukan karena setiap tahun itu ada sekitar kenaikan 10% per tahun untuk yang namanya beban gaji. Nah, kalau bicara beban gaji ya, kalau dari sisi kan ada yang pemain, ada yang staff gitu ya. Pemain itu sendiri menghabiskan gaji sebesar untuk pemain ya, untuk beban gaji setahunnya itu menghabiskan 181 juta pound. Sebenarnya Manchester United itu sebenarnya masih peringkat 3 di bawah Manchester City sama Chelsea. Cuman kalau mau dipikir secara logis dan sistematis, Chelsea itu kan sebenarnya karena kebanyakan orang gitu kan. Skuadnya emang gemuk, jadi yang digaji banyak. Terus kalau Manchester City memang besar pengeluaran gaji tapi efektif. Kenapa? Karena pemain-pemain yang digaji kasih kontribusi gitu loh. Buktinya apa? Ya ada hasilnya. Juara Liga, juara Champions, juara FA, treble mereka. Jadi ada hasilnya.
Sedangkan di Manchester United gaji keluar per tahun 181 juta. Apa yang terjadi? Banyak pemain yang makan gaji buta gitu. Yang cedera lah kayak Martial, Rafael Varane ini yang tahun depan gue rasa sih akan dipangkas. Terus berarti ruginya aja beban gaji Manchester United itu sebenarnya per tahun tuh 367 juta loh. Jadi pengeluaran Manchester United itu digaji total 367 juta dengan membayar gaji pemain 181 juta. Terus sisa 181 jutanya apa dong? Ya gajinya Erik ten Hag, gaji asisten manajer, gaji fisioterapi, gaji staff, gaji yang karyawan-karyawan di dalam. Nah itulah makanya dipangkas dulu tuh 250 orang tuh. Nah kalau bicara total kerugian nih selama Glazer memimpin dari 2005, itu total kerugian kita tuh sebenarnya udah 483 juta pound. Terus bunga pinjaman yang dibayar ini cuma bunga loh ya. Tadi kan outstanding masih sisa 496 ya. Itu yang dipinjem tuh dari. Jadi kita cuma bayar bunga-bunga doang nih tiap tahun. Seneng banget tuh orang bank tuh. Ya. Gue sebagai seorang bank soalnya. Seneng kalau cuma nasabah tuh membayar bunganya doang. Total bunga pinjaman, bunganya doang nih, yang dibayar selama 20 tahun itu 969 juta pound. Coba. Kalau seandainya itu nggak minjem, bunganya itu 1 miliar, hampir 1 miliar pound, kita udah bisa bangun stadion baru. Nah, jadi beban gaji udah semakin dikurangin, pemain-pemain yang gajinya gede udah mulai dikurangin, beberapa juga ada yang dilepas, terus karyawan udah dilepas, nah sekarang berarti tinggal pemasukan. Jadi jangan kaget nanti Manchester United banyak iklan-iklan, banyak mempromosikan barang-barang. Itulah makanya baru aja nih ambil lagi salah satu buat di manajemen, yaitu Mark Armstrong yang sebelumnya adalah Chief Revenue Officer, jadi ngurusin pemasukan lah ya di Paris Saint-Germain. Dulu dia ini di bawahnya Jean-Claude Blanc. Nah, dulu kan Jean-Claude Blanc CEO-nya PSG, terus sekarang dia kan menjadi CEO-nya Ineos. Nah, si Mark Armstrong ini diambil sepertinya mungkin juga untuk ngurusin pemasukan, karena Mark Armstrong ini secara track record, secara CV bagus. Dia pernah jadi commercial directornya NFL dan global partnership marketingnya NBA. Nah, kalau ngomongin NFL sama NBA, lu nggak usah nanya deh urusan promosi dan marketing, urusan pemasukan. Mereka tuh nyari duitnya tuh pinter gitu ya. Di Eropa aja nih manajemennya kalau nyari duit susah, gue nggak ngerti kenapa. Jadi dengan diambilnya Mark Armstrong ini kemungkinan sih di bawahnya Jean-Claude Blanc dengan tugas utama ya mencari pemasukan, cari duit lah untuk nutupin kerugian, sekaligus ya kalau bisa kita bisa buat bangun stadion baru. Nggak tahu sampai kapan kalau rugi melulu ya. Jadi itu aja sih yang mesti gue infokan. Kenapa sih kok mesti diinfoin gini-gini doang? Biar lo semua tahu, bisa berpikir logis dan sistematis. Jadi masalah sepak bola tuh bukan hanya masalah pecat pecit, bukan masalah out, pelatih out, enggak. Banyak hal-hal di belakangnya itu, dasar-dasarnya yang namanya supportnya, keuangannya, manajemennya, strukturnya itu harus dibenahin juga. Nggak segampang itu. Ya kalau yang bisa main football manager lah, ngerti lah, tau kan suka ada tuh yang ini kan lu paling cuman kasih ke bagian keuangan, cuman sekarang ini lu juga harus bantu ngeliat, mikir juga gitu. Gue dulu juga main football manager, FIFA manager lah dulu, apa CBC manager, gue bisa bikin keuangan sampai bangun stadion baru kok. Nah ya kayak gitu-gitu, lu juga harus lihat gitu loh, bahwa ya nggak sekedar cuman beli pemain, jual pemain, pasang pemain, enggak, di belakangnya itu banyak yang harus dilakukan. Oke, jadi semoga ini bisa tetap menambah pengetahuan, mengedukasi untuk fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.